Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kita masuk ke materi bab yang ke-7 tentang substitution variable. Nah, jadi di dalam SQL plus Oracle ada suatu kelebihan yang bisa kita gunakan, yaitu bisa menampilkan tampilan atau window input ya yang menggunakan variabel substitusi. Nah, jadi nilai yang akan kita masukkan ke dalam SQL itu nanti dimasukkan melalui sebuah form ya. Di dalamnya ada kolom yang bisa kita inputkan datanya. Nah, ini disebut dengan penggunaan variabel substitusi. Nah, untuk penamaan variabel sendiri di sini dituliskan bahwa penulisan nama variabel itu dimulai dengan simbol dan. Nah, simbol dan inilah yang nantinya akan tampil berbentuk kolom di layar untuk kita memasukkan data. Jadi berbentuk bukan kolom, text box. Jadi ada text box yang nanti tampil tempat kita memasukkan input apapun yang kita perlukan. Kemudian nama variabel tidak boleh lebih dari 30 karakter. Nah, nama variabel juga tidak menggunakan simbol-simbol, operator dan spasi seperti perkalian, pembagian, lebih besar, lebih kecil dan seterusnya. Nah, nama variabel inilah yang nanti akan tampil di layar sebagai petunjuk atau sebagai pedoman apa yang mesti kita inputkan di dalam tabel. Jadi kalau misalnya kita contohkan dengan menggunakan aplikasinya, misalnya seperti ini ya. Kita contohkan, misalnya saya akan menampilkan ya dengan perintah select, kolom yang saya akses adalah departemen ID ya, kemudian namanya last name, from tabelnya employees ya, menggunakan tabel employees. Kemudian where kita hanya menampilkan departemen tertentu saja, misalnya di sini yang kita tunjukkan adalah departemen ID 30 misalnya ya. Nah, ini kalau kita eksekusi, kita jalankan, hasilnya akan terlihat seperti di bawah ini. Departemen, oh ya, ini ada kesalahan nama identifier atau nama kolom ya. Itu kalau ada error seperti ini tinggal lihat errornya di line pertama kolom ke-7. Nah, ini di baris pertama kolom ke-7 di sekitar sini. Lihatnya di mana? Perhatikan di bagian bawah, line 1 kolom 7 ya, error pada line 1 kolom 7. Jadi kesalahan terjadi di sini ya, departemen kurang huruf N. Oke, nah ini kita jalankan. Nah, ini seluruh karyawan, seluruh record yang ada di departemen ID 30. Nah, bagaimana apa hubungannya dengan variabel substitusi? Nah, variabel substitusi ini bisa kita gunakan sebagai sebagai variabel yang mana sifat variabel itu sendiri kan menampung data atau menampung inputan yang kita berikan ke dalam variabel tadi ya. Bagaimana penempatannya? Misalnya di perintah ini kita hanya bisa menampilkan record untuk departemen ID 30 ya. Misalnya kita ganti ini dengan penggunaan variabel. Variabel dituliskan dengan menggunakan tanda dan, simbol dan. Kemudian diikuti dengan nama dari variabelnya. Misalnya saya tulis di sini nomor departemen ya. Nah, nama variabel inilah yang nantinya akan tampil di layar disertai dengan satu text box untuk kita menginputkan berapa nomor departemen yang kita inginkan. Jadi ini bukan nama kolom, bukan nama field ya di dalam tabel, tetapi nama khusus yang kita berikan yang menunjukkan apa yang mau dimasukkan nanti ke dalam text box ini. Ya, kita cobakan. Oke, nah ini nomor departemen ini datang dari nama variabelnya ya, tinggal kita inputkan misalnya nomor departemen 10. Nah, ini record yang tampil pada nomor departemen ID 10 ya.
Mau menampilkan yang lain tinggal jalankan ulang, misalnya 50. Oke, nah jadi dia fungsinya sebagai variabel. Nilai yang kita masukkan itu disimpan ke dalam variabelnya, ya. Kemudian diakses, dicari sampai ditemukan recordnya. Nah, perintah ini bisa kita gunakan berulang-ulang, ya, departemen 90. Nah, ini contohnya, ya, pemakaian perintah ini. Ya, nah kemudian pada sisi outputnya itu perhatikan, jika ada pesan yang muncul seperti ini bukan pesan kesalahan, tapi hanya menunjukkan ini adalah perintah sebelumnya dan ini adalah perintah yang sudah disisipi dengan nilai yang kita masukkan tadi. Ya, jadi apa yang kita tampung di dalam variabel nomor departemen itu nanti akan bentuknya seperti ini perintah SQL-nya. Ya, nah ini contoh tadi dari penggunaan variabel substitusi. Nah, variabel substitusi ini bisa ditempatkan pada posisi yang manapun yang kita butuhkan. Perhatikan di contoh ini adalah contoh penggunaan variabel substitusi untuk data yang bertipe number. Untuk data yang bertipe number. Lalu bagaimana kalau misalnya tipe datanya bukan number? Ya, selain dari itu, berarti harus menggunakan tanda kutip 1. Ya, misalnya sekarang kita coba cari berdasarkan nama. Ya, kita coba cari berdasarkan nama. Select last name, job ID, jabatannya, gajinya, from, tabelnya, employees, where. Nah, ya, where kita lihat di sini, where namanya mungkin last name, kita pakai like saja opsinya, ya, seperti ini, like, baru kemudian kita gunakan, nah, ya, kita gunakan simbol dan kemudian kita tuliskan variabelnya nama, ya, kemudian kita kasih tanda titik koma. Cobakan. Nah, misalnya namanya adalah King misalnya. Saya eksekusi. Nah, ini orang-orang yang namanya adalah King, ya. Nah, kalau misalnya perhatikan penggunaan tanda kutip seperti ini sangat memperhatikan karakter yang digunakan. Karakter huruf besar dan huruf kecil itu dianggap sebagai karakter yang berbeda. Nah, ini tadi, ya, ini tadi saya jalankan, perhatikan ya. Coba saya ulangi. Saya gunakan tombol yang ini untuk melihat skripnya. Ya, King. Nah, ini skripnya. Jadi yang ditampilkan adalah King dengan tulisan seperti ini. Ada 2 recordnya. Tapi kalau saya menulisnya dengan seperti ini, misalnya, ya, nah, recordnya nggak ada, kosong, ya, karena di dalam tabel tidak ada King yang dengan tulisan huruf besar seperti ini. Ya, nah, kalau misalnya kita ingin mengabaikan penggunaan huruf besar dan huruf kecil, kita bisa tambahkan dengan fungsi. Misalnya, kita samakan antara nilai yang ada di dalam tabel dengan nilai yang ada di dalam variabel. Misalnya di sini saya pakai fungsi upper, biar nanti yang di dalam tabel dibaca dengan huruf besar. Dan di sini pun saya tambahkan fungsi upper, ya, biar yang di dalam biar yang kita inputkan juga secara otomatis dikonversi ke huruf besar. Ya. Baik, kita cobakan King, saya tulis huruf kecil, muncul, ya, tampil dia walaupun nulisnya dengan huruf kecil, ya. Kemudian coba lagi King, ya, dengan huruf besar semua. Nah,
juga tetap tampil. Jadi dia akan mengkonversi apa yang kita ketikkan di sini dengan apa yang ada di dalam tabel. Nah, ini contoh dari penggunaan variabel substitusi yang kita tempatkan sebagai penampung atau pengganti nilai, ya, yang kita tuliskan tadi dalam pernyataan where setelah penggunaan operator seperti sama dengan, like, atau yang lainnya. Nah, untuk pemakaian variabel sendiri tidak dibatasi hanya menggunakan satu variabel dalam satu script SQL, tapi kita bisa menggunakan beberapa variabel sekaligus. Misalnya di sini kita gunakan beberapa variabel. Kita masukkan beberapa variabel. Misalnya saya mau menyeleksi, ya, menggunakan kolom salarinya antara salari pertama dengan salari kedua. Saya tambahkan variabel di sini. Saya tulis misalnya gaji 1 N, gaji 2, misalnya seperti itu, ya, gaji 1 dan gaji 2. Nah, nanti pada saat kita melakukan input nilai ke dalam variabel, pastikan bahwa nilai yang pertama itu harus lebih kecil dibandingkan dengan nilai yang kedua. Ya, kita jalankan. Gaji pertama misalnya 5.000, gaji kedua misalnya 10.000. Oke, ini record yang tampil semuanya punya gaji antara 5.000 sampai 10.000. Jadi kita bisa gunakan lebih dari satu variabel untuk penggunaan di dalam satu perintah SQL. Kemudian contoh yang lain lagi, tidak cuma sebagai pengganti nilai seperti ini, ya, variabel juga kita bisa gunakan untuk membuat satu persyaratan secara utuh. Yang mana itu syarat? Ya, dari sini nih, salari antara sekian sampai sekian, yang namanya siapa, yang departemennya berapa, yang jabatannya apa. Nah, itu bisa juga kita tampungkan ke dalam satu variabel, ya. Misalnya kita buat contoh di sini, ya, saya tampilkan mulai dari departemen ID, kemudian last name, lalu salary, misalnya from, tabelnya employees, where. Nah, misalnya di sini saya bikin satu variabel namanya persyaratan, ya, misalnya where persyaratan, misalnya, ya, where persyaratan. Apa persyaratannya? Nah, kita tentukan sendiri pada saat kita jalankan perintahnya. Jadi waktu kita menjalankan perintah, kita bisa menentukan kondisi yang kita inginkan setiap kali perintah itu dijalankan tanpa harus merubah skripnya. Contoh, ya, syaratnya apa? Yang mau saya tampilkan hanya yang salarinya sama dengan 10.000 misalnya. Saya cuma mau tampilin yang salarinya 10.000. Oke, ini semua yang salarinya 10.000. Kemudian saya mau jalankan lagi, saya mau tampilkan lagi misalnya hanya yang departemennya, departemen ID-nya kurang dari 50 misalnya. Berarti kan departemen 10, 20, 30, 40. Oke, itu terlihat departemen 10, 20, 30 dan seterusnya. Kemudian yang lain lagi, misalnya kita coba angkat yang lain lagi. Syaratnya apa misalnya? Berdasarkan berdasarkan nama misalnya. Yang last name-nya, ya, berawalan huruf A misalnya. Berawalan huruf A, ya, A persen. Ada tanda kutip satu kiri dan kanannya. Oke. Kita lihat. Oke, ini semua record yang namanya diawali dengan huruf A. Jadi dengan menggunakan cara ini, variabel ini, kita bisa jalankan perintah yang sama berulang-ulang dengan kondisi atau syarat yang berbeda-beda. Ya.
Baik, kita lanjutkan. Tidak hanya bisa diposisikan sebagai syarat, tapi juga bisa ditempatkan di bagian yang lain. Misalnya pada penulisan nama kolom. Ya, dengan perintah ini kan nama kolomnya nggak bisa kita ganti, hanya tetap departemen ID, hanya tetap last name, hanya tetap salary, tidak bisa diganti dengan kolom yang lainnya. Nah, bila misalnya kita menginginkan kolomnya itu berubah-ubah, berganti-ganti, maka penamaan kolomnya pun bisa kita tempatkan di dalam variabel. Misalnya contoh ini kita ganti, kita gunakan variabel, misalnya kolom 1 ya, kolom 2, kolom 3. Nah, misalnya seperti ini dari tabel employees ya. Kita coba jalankan. Kolom 1 misalnya, kalau dari tabel employees saya pakai last name. Kolom 2 kita pakai tanggal masuknya, hire date. Kolom yang ketiga misalnya gajinya. Oke. Nah, lalu diminta persyaratannya apa? Syaratnya apa? Misalnya yang mau kita tampilkan itu adalah yang salarinya lebih dari 10.000 misalnya. Ya. Oke. Nah, ini hasilnya. Last name, hire date, salary. Ya, ini recordnya, ini kondisinya. Semuanya nilainya di atas 10.000. Ya. Misalnya kita mau coba lagi yang lain ya, kita bisa jalankan lagi, tuliskan lagi kolom 1 employee ID ya, employee ID kolom 1. Kemudian kolom kedua first name, nama depannya. Oke, kolom yang ketiga misalnya apa ya, kolom yang ketiga misalnya email. Nah, oke. Syaratnya yang kita tampilkan adalah employee ID ya, untuk nomor induknya atau ID karyawannya antara between 100 sampai 120 misalnya. Oke, nah ini recordnya dari nomor 100 sampai dengan 120 tuh ya. Dan terlihat ini employee ID, ini first name, ini email. Nah, kemudian jadi sekarang sudah cukup fleksibel seperti ini. Nah, namun dengan perintah ini kita cuma bisa menggunakan 3 kolom saja, karena variabelnya kan kita bikin hanya 3. Kalau kita mau kurangi 1 saja atau kita mau tambah jadi 5 atau 10 misalnya, nggak bisa lagi dengan perintah ini, dengan variabel ini ya. Nah, untuk kondisi yang seperti ini yang kita anggap bahwa kita ingin lebih fleksibel dari jumlah kolom yang ditampilkan, ya kita wakilkan dengan 1 variabel aja cukup. Misalnya daftar kolom ya, ingat nggak boleh ada spasi di penamaan variabel ya, misalnya seperti ini ya, daftar kolom. Kemudian saya mau ganti juga tabelnya dengan tabel yang terserah saya, misalnya ya, ini nama tabel. Nah, ini variabel semua jadinya. Select kolomnya apa, from tabelnya apa, where syaratnya apa, ini jadi variabel semua nih ya. Nah, coba jalankan. Saya mau tampilin kolomnya misalnya departemen ID, koma. Jadi kita menggunakan koma. Kalau cuma 1 ya cukup segini aja. Tapi kalau misalnya kita gunakan beberapa kolom, tinggal tambahkan tanda koma. Departemen name. Oke. Tabelnya ngambil dari tabel departments. Syaratnya departemen ID kurang dari 50 misalnya. Saya cuma mau tampilkan 10, 20, 30, 40. 10 itu departemen apa, 20 departemen apa, 30 departemen apa, 40 departemen apa. Oke, ini terlihat 10
administration, 20 marketing, 30 purchasing, 40 human resources. Jadi, nah inilah contoh dari penggunaan variabel. Kita bisa tempatkan di bagian manapun di dalam perintah SQL, ya, sebagai pengganti kolomnya kah, atau pengganti nama tabelnya kah, atau persyaratannya kah. Jadi semuanya bisa digunakan variabel, ya. Jadi ini untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.